Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 22 Makassar akan mengedukasi kalian tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Viva Ramadhani. Nama saya Nur Fauzia Kurding. Nama saya Azhara Ramadhani Amri. Nama saya Fibi Jessica. Bahaya rokok bagi kesehatan. Kandungan yang terdapat pada rokok yaitu yang pertama hidrogen cyanida atau racun pembasmiangan, kemudian toluidine atau zat karsiogenik, dan amonia bersilantai. Kandungan rokok yang bisa bersifat merusak, yang pertama yaitu karbon monoksida. Jika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan oksigen. Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan menurun. Hal ini akan menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Dalam skala besar, orang yang menghirup gas ini bisa mengalami koma atau bahkan meninggal. Yang kedua yaitu nikotin. Nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi, termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Nikotin yang dihisap perokok akan terserap masuk ke aliran darah, kemudian merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormon adrenalin, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, jantung, dan pernapasan. Yang ketiga, tar. Tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan tar ini berisiko tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru, seperti kanker paru-paru dan emfisema. Tidak hanya itu, tar akan masuk ke peredaran darah dan meningkatkan risiko terjadinya diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan kesuburan. Yang keempat, hidrogen cyanida. Senyawa ini bisa mencegah tubuh menggunakan oksigen dengan baik dan dapat membahayakan otak, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Efek dari senyawa ini dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual hingga kehilangan kesadaran. Dan kelima, benzena. Paparan benzena dalam jangka panjang dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sumsum tulang, sehingga meningkatkan resiko terjadinya anemia dan perdarahan. Selain itu, benzena juga merusak sel darah putih, sehingga menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan resiko terkena penyakit leukemia. Angka kematian. Pada tahun 2015, WHO mengeluarkan riset bahwa lebih dari 3,9 juta anak dengan rentan usia 10 tahun hingga 14 tahun menjadi perokok aktif. Sementara itu, aktivitas merokok untuk pertama kalinya dilakukan oleh 239.000 anak di bawah umur 10 tahun. Selebihnya, 40 juta anak berusia di bawah 5 tahun menjadi perokok pasif. Dampak merokok. Pertama, rambut rontok. Kedua, mata katarak. Ketiga, kulit keriput. Keempat, kanker kulit. Kelima itu kanker paru-paru, hidung, mulut, kandungan, dan anus. Cara berhenti merokok. 1. Mengonsumsi makanan sehat. Sebagai perokok aktif, sering merasa kurang berselera untuk makanan. Hal ini karena nikotin di dalam rokok dapat mengurangi sensitivitas indera perasa dan penciuman. Penelitian menunjukkan bahwa makanan sehat seperti sayur dan buah-buahan dapat mengurangi hasrat untuk kembali merokok. Tak hanya itu, makanan sehat juga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh sekaligus mengembalikan selera makanan yang berkurang akibat merokok. Kedua, mencoba terapi pengganti nikotin. Terapi pengganti nikotin umumnya bertujuan untuk mengatasi rasa frustasi dan meredakan gejala-gejala putus obat yang sering dirasakan saat berusaha berhenti merokok. Media terapi mengganti rokok ada beragam seperti permen karet, tablet hisap, dan koyo nikotin. Meski dianggap aman dan dapat mengurangi kecanduan akan rokok,
Akan tetapi, disarankan konsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum melakukan NRT. Cara yang ketiga yaitu menjalani terapi perilaku. Konseling dengan psikolog atau konselor dapat membantu kita mengidentifikasi faktor pemicu kebiasaan merokok dan menemukan strategi berhenti merokok yang sesuai dengan kondisi kita. Untuk memaksimalkan keberhasilannya, terapi perilaku dapat dipadukan dengan terapi pengganti nikotin dan pemberian obat-obat oleh dokter. Keempat yaitu menghindari pemicu kebiasaan merokok. Saat sedang berusaha berhenti merokok, sebisa mungkin hindari faktor atau kebiasaan yang membuat kita kembali merokok, seperti minum kopi atau alkohol, maupun berkumpul dengan sesama perokok. Jika terbiasa merokok setelah makan, kita bisa mencari cara lain sebagai pengganti, misalnya dengan mengunyah permen karet atau menggosok gigi. Kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan ajukan tangan dan perkenalkan diri. Saya ingin bertanya. Dipersilahkan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Lindi. Pertanyaan saya, apa alasan pabrik rokok masih memproduksi rokok sampai saat ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan itu. Karena pabrik rokok termasuk salah satu pengusung pajak tertinggi di Indonesia. Sehingga jika pabrik rokok ditiadakan, maka banyak orang yang kehilangan lapangan kerja. Apa masih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Arini. Pertanyaan saya, apa perbedaan vape dengan rokok biasa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perbedaannya, rokok biasa atau rokok tembakau mengeluarkan asap hasil pembakaran tembakau, sedangkan rokok elektrik menghasilkan uap dari cairan perasa buah dan nikotin yang dipanaskan. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Tidak. Jika tidak ada, kami akan menutup sesi tanya jawab ini. Dari materi yang kita bacakan dan pertanyaan-pertanyaan, kita bisa mendapat kesimpulan bahwa merokok berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental, yang diakibatkan dari kandungan rokok. Sekian edukasi dari kami, semoga bisa mengedukasi kalian untuk lebih menjaga kesehatan dan menjauhi rokok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.